Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan ya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap setia untuk menyaksikan program-program dari TVRI Kalimantan Selatan. Jumpa lagi dalam program Keluarga Sehat. Kali ini bersama saya Arafat Al-Hali dan tayangan dari Dialog Keluarga Sehat ini merupakan TVRI Kalimantan Selatan dengan Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Selatan. Adapun tema yang akan kita perbincangkan di pagi hari ini yaitu mengenai Hari Ginjal Sedunia tahun 2020. Dan seperti yang kita ketahui bahwa memang ginjal ini merupakan salah satu organ yang juga cukup penting di tubuh kita yang terus harus dijaga kondisinya agar jangan sampai kita mengalami yang namanya gagal ginjal ataupun juga penyakit ginjal kronis lainnya. Nah, untuk membahas ini lebih dalam tentang penyakit ginjal dan juga tentang Hari Ginjal Sedunia tahun 2020 sudah hadir dua orang narasumber di Studio 1 TVRI Kalimantan Selatan. Saya perkenalkan terlebih dahulu kepada Anda pemirsa. Yang pertama Dr. Haji Muhammad Rudiansyah, MKes SPPD KGH, Finasim. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dok ya. Alhamdulillah sehat pasti hari ini dok. Alhamdulillah sehat. Baik. Dan selanjutnya narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Seli Muljanto, SPAK. Selamat pagi Dr. Seli. Sehat juga dok ya hari ini ya. Dan juga tentunya siap menyongsong untuk Hari Ginjal Sedunia tahun 2020. Nah, pemirsa Anda juga dapat berpartisipasi langsung dengan kami di sini dengan menelpon di nomor 3272207 bagi Anda yang berada di Kota Banjarmasin, dan bagi Anda yang berada di luar Kota Banjarmasin silahkan juga ikut bergabung bersama kami dengan menelpon di nomor 0511 327 2208. Baik, langsung saja kita mulai perbincangan kita di pagi hari ini tentang Hari Ginjal Sedunia tahun 2020. Mungkin saya pertama ke Dr. Rudin nih dok, terkait dengan peringatan Hari Ginjal Sedunia tahun 2020. Tentunya ini selalu diperingati setiap tahunnya dan mempunyai tema yang berbeda juga di tahun ini. Bisa diceritakan terlebih dahulu temanya apa dan kemudian apa sih makna dari peringatan Hari Ginjal Sedunia ini? Iya, jadi Hari Ginjal Sedunia diperingati setiap tahun. Itu pertama adalah kapan diperingatinya. Jadi setiap tahun tanggalnya berbeda-beda. Tapi yang tetap adalah bahwa setiap bulan Maret. Kemudian minggunya tetap minggu kedua. Dan harinya juga tetap yaitu hari Kamis. Pada saat hari Kamis minggu kedua bulan Maret itu jatuh pada tanggal berapa? Nah, itulah Hari Ginjal Sedunia. Nah, pada tahun ini jatuh pada tanggal 12 Maret ya. Nah, bertepatannya. Kemudian kenapa diperingati Hari Ginjal Sedunia? Sebenarnya ini adalah salah satu peran serta kita untuk memberi peringatan atau memberi awareness atau memberi pemberitahuan kepada masyarakat semua akan pentingnya kesehatan ginjal. Di mana sampai saat ini penyakit ginjal semakin lama semakin menanjak dan bisa menjadi angka kesakitan yang sampai ke 12, bahkan kematian sampai ke 17, bahkan sekarang untuk yang menghabiskan dana BPJS pun juga salah satunya adalah penyakit ginjal ini, yaitu sampai sekarang malah masuk di ranking 4. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti ini, berarti tugas-tugas kita lah untuk memberikan pengertian atau penyadaran atau pengetahuan kepada masyarakat bagaimana pentingnya untuk menjaga kesehatan ginjal ini. Nah, pada tahun ini tema kali ini mengangkat tentang kesehatan ginjal bagi siapa saja dan di mana saja. Dan dimulai dari pencegahan sampai deteksi dini di semua fasilitas kesehatan yang ada di seluruh dunia. Jadi karena ini adalah Hari Ginjal Sedunia, jadi bukan hanya di Kalsel, tapi juga di provinsi-provinsi lain di Indonesia dan juga di negara-negara, semua negara yang lain. Jadi kalau kita bisa masuk ke dalam websitenya Ginjal Dunia tadi, World Kidney Day namanya, maka itu akan dilihatlah poin-poin, titik-titik di mana melaksanakan kegiatan peringatan Hari Ginjal Sedunia. Seluruh dunia ada titik-titiknya, termasuk kita Banjarmasin sudah ada titiknya. Di beberapa kota-kota di Indonesia juga. Nah, ini nggak hanya di Banjarmasin, nanti juga akan ada di rumah sakit tertentu yang juga melayani pelayanan cuci darah biasanya. Misalnya di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Selatan dan sebagainya, itu juga akan mengadakan peringatan, mungkin masing-masing nanti menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
Oke. Nah, pada kesempatan ini kami dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan khususnya, itu mengadakan acara penyuluhan-penyuluhan di beberapa sekolah. Yang kemarin sudah kita laksanakan di SMA 3, kemudian penyuluhan di depan rumah sakit ulin, di depan ruang tunggu pasien-pasien cuci darah tadi, dan untuk para penunggunya atau tamu-tamu atau penunggu-penunggu lain yang silakan untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana tentang kesehatan ginjal ini. Kemudian hari ini juga alhamdulillah TVRI memberikan waktu untuk kami supaya mensosialisasikan tentang pentingnya kesehatan ginjal ini. Kenapa? Masyarakat masih takut dengan momok kesehatan ginjal ini. Apabila sudah dengan sakit ginjal, maka mereka akan menjalani yang namanya cuci darah. Nah, ini menjadi salah satu momok bagi masyarakat. Mendengar cuci darah aja udah stresnya udah gak karuan ya. Nah, disinilah fungsinya kami untuk memberikan masukan atau pengetahuan sedikit banyak yang membuat mereka menjadi lebih peka, lebih warning, lebih tahu peduli, akan bahaya, peduli terhadap kesehatan ginjalnya, sehingga tidak terjadi hal seperti itu. Nah, kami di sini berdua, yaitu dokter anak, dokter Sally, dan saya yang bagian penyakit dalam, artinya lebih banyak menangani orang dewasa kan. Nah, di situ. Dan pas sampai saat ini rumah sakit ulin aja melaksanakan cuci darah itu hampir 400 lebih pasien setiap per hari selama ini. Jadi setiap harinya tuh rata-rata sekitar 130 pasien yang kita cuci darah. Nah, ini juga acara ini juga berkat kerjasama dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Ikatan Perawat Dialisis Indonesia, Ikatan Dokter Anak, Penyakit Dalam, kemudian juga Ikatan Dokter Indonesia, dan terutama lagi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang banyak memfasilitasi kita untuk kegiatan ini. Terkait dengan kegiatan penyuluhan yang tadi dokter sudah sampaikan, itu sudah berlangsung dari beberapa hari sebelumnya, Dok, ya? Dan akan berlangsung hingga kapan nih, Dok? Dan akan ada mungkin selain sekolah-sekolah, akan ada tempat-tempat lain yang akan dokter singgahi bersama dengan tim dokter lainnya? Jadi untuk saat ini kita sekolah, nanti mungkin minggu depan ada lagi sekolah, mungkin SMP 6 atau SMA sekitar yang di rumah sakit, apa SMA 7 saya nggak tahu, yang bersedia. Kemudian juga di setiap hari sampai 3 hari kita laksanakan di depan ruang cuci darah itu, ruang tunggu. Jadi karena pasien itu kan berganti terus ya tiap hari, jadi yang menunggu juga berganti. Nah, itu kita berikan selama 3 hari. Kemudian di hari Kamisnya kita berikan untuk semua petugas kesehatan yang mau ikut pada saat upacara di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Dan juga selanjutnya kita laksanakan seminar untuk awam yang khususnya diadakan oleh ibu-ibu Dharma Wanita Pemprov Kalimantan Selatan. Jadi kami terima kasih sekali kepada Ibu Pemprov Kalimantan Selatan, khususnya sepertinya dari Ibu Sekda yang memberikan arahan. Dan ini kita laksanakan seminar awam untuk beliau-beliau, ibu-ibu. Nah, walaupun yang dari lingkungan rumah sakit mau ikut silahkan. Nah, itu nanti dilaksanakan di lantai 4 gedung diagnostik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan pembicara saya sendiri, kemudian Dr. Sally dan Dr. Enita, spesialis penyakit dalam. Nah, kemudian selanjutnya kami juga melaksanakan kerjasama dengan beberapa media. Salah satu TVRI, alhamdulillah sudah kita laksanakan. Terima kasih buat TVRI. Kalimantan Selatan tetap maju ya, tetap jaya. Terus kemudian juga dari RRI Banjarmasin Kalimantan Selatan, kemudian juga iRadio Banjarmasin. Ya, banyak media yang terlibat ya, Dok, ya. Dan juga Banjar TV. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini semua berkah, bermanfaat. Karena niatnya bukan untuk apa-apa, adalah untuk masyarakat semua, agar masyarakat lebih tahu dan lebih peduli terhadap kesehatan ginjalnya. Baik, saya ke Dokter Sally, Dok, terkait juga dengan Hari Ginjal Sedunia ini, mungkin dokter bisa ditambahkan sedikit apa yang juga sudah disampaikan oleh Dokter Rudi ini terkait dengan pelaksanaan mungkin di Banjarmasin Kalimantan Selatan ini. Silahkan, Dokter Sally. Ya, terima kasih. Memang kami bekerja sama, jadi tidak hanya dokter spesialis penyakit dalam, anak juga sama, karena memang di anak juga penyakit ginjal itu ada. Mungkin buat sebagian masyarakat rasanya kok anak saya kok bisa darah tinggi misalnya, kemudian anak saya kok bisa, atau ada anak yang harus cuci darah. Jadi mungkin memang kita akan memberikan edukasi itu dalam berbagai kesempatan, terutama pada saat ini kita
minggu-minggu ini adalah peringatan Hari Ginjal Sedunia. Jadi dimanapun sebenarnya kita sudah bisa mengedukasi. Cuman mungkin ini karena ada event kebetulan momennya, jadi kita akan lebih banyak mungkin di poliklinik juga bisa sambil berjalan ya. Kemudian nanti ada kegiatan ilmiah ya, Dokter Rudi, nanti rencananya di tanggal 4 April ya. 4 April kita ada kegiatan seminar ilmiah untuk tenaga kesehatan. Jadi perawat, bidan, farmasi dan sebagainya, dokter silakan. Ya, karena kita harapkan semua bisa mendapat informasi ya seluas mungkin, sehingga kita memang sesuai dengan tema tahun ini, bagaimana kita mempreventif, ya, mencegah, kemudian deteksi dini, ya, sehingga diharapkan kan tidak akan berlanjut menjadi penyakit ginjal kronik ke depannya. Apalagi kalau saya khususnya di bagian anak, ya tentu anak itu masih panjang, nanti akan lanjut ke dewasa, gitu. Nah, untuk mengedukasinya tentu mungkin tidak mudah, apalagi kepada anak-anak. Gimana tantangan dok terhadap anak-anak, atau mungkin harus melewati orang tuanya terlebih dahulu? Kalau untuk anak ya memang kita lewat orang tua ya, karena anak itu selalu datang dengan orang tua ya, karena mereka yang masih bertanggung jawab ya, anak kan tidak bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Jadi memang kita mengedukasi lewat orang tua. Nanti pelaksanaannya tentu kita berharap sesuai yang diharapkan ya. Kemudian kalau anak yang udah remaja itu masuk juga di anak kan sampai umur 18, itu mungkin mereka pun bisa sudah mulai lebih tahu ya. Jadi tidak hanya dari orang tua, tapi mereka sendiri juga kita kasih memang masukan ya, pandangan. Misalnya kebetulan dia sudah ada penyakit ginjal tertentu yang mengharuskan dia untuk rutin berobat, misalnya ke nefrologi anak misalnya. Gitu. Dan memang sudah pastinya sering dilakukan dok ya, edukasi seperti ini. Memang momennya yang hari ini yang bertepatan dengan Hari Ginjal Sedunia lebih intens lagi diperingatkan kepada orang tuanya dan juga anak-anaknya. Harap sekarang masyarakat kan juga yang sekarang saat ini juga kan lebih aware gitu dengan kesehatan ginjalnya. Saya balik ke Dokter Rudi, dok, untuk pencegahan sendiri dok, agar kita semua ini tidak sampai terkena penyakit ginjal kronis dan gagal ginjal, supaya jangan sampai seperti itu dok, apa yang harus kita lakukan nih dok? Jadi yang pertama kita harus mengenali dulu apa aja sih penyebab gagal ginjal atau penyakit ginjal ini, sehingga sampai terjadi cuci darah. Nah, sampai saat ini pada pasien-pasien yang ada, itu penyakit ginjal yang terjadi, itu pertama yang paling besar penyebabnya adalah darah tinggi. Memang ini pada orang dewasa ya. Nah, darah tinggi. Kemudian yang kedua adalah kencing manis. Yang ketiga baru penyakit-penyakit glomerulopati dan sebagainya, dan obat-obatan dan lain-lainnya, jamu dan sebagainya. Nah, sehingga dengan urutan-urutan yang ada itu, maka yang bisa kita lakukan adalah mencegah atau mengontrol penyakit-penyakit tersebut. Dengan mencegah atau mengontrol penyakit-penyakit tersebut, maka untuk terjadinya gagal ginjal sampai cuci darah itu paling tidak terhambat atau terlindungi dan lambat jadinya. Nah, pada orang yang darah tinggi, maka kontrol tekanan darah tingginya. Gimana caranya? Bukan dengan hanya makan timun, pepaya nggak jelas, tapi yang jelas itu adalah kurangi garam. Obat rutin harus diminum. Nah, masyarakat yang salah persepsi ini, stigma yang di masyarakat yang salah adalah bahwa dengan mengkonsumsi obat darah tinggi tadi, mereka khawatir justru ginjalnya rusak. Justru itu yang salah. Yang pernah saya sebutkan adalah itulah mitosnya salah. Jadi yang sebenarnya adalah dengan dia mengkonsumsi obat tadi, maka kok darah tingginya terkontrol, dan terkontrol darah tinggi, maka ginjalnya akan selamat dan aman. Tapi kalau dia tidak mengonsumsi obat tadi, maka tekanan darah tidak terkontrol, ginjalnya akan rusak. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena obat yang diberikan itu sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dosisnya sudah tepat, sehingga dengan dia mengkonsumsi obat mau 5 macam, 6 macam, asal itu sesuai dengan yang aturan yang ada, maka dia akan aman. Memang banyak orang mengatakan obat racun. Ya, memang obat adalah racun. Betul. Racun itu dengan dosis tertentu, maka dia akan berefek menjadi obat. Makanya gambar di kedokteran itu adalah
kepala ular yang berbisa, beracun, dan racun itu dengan cawan patri yang ada tadi, dosis yang tepat menjadi obat. Nah, stigma yang berkembang di masyarakat masih seperti itu, Dok, ya. Mengkonsumsi obat itu justru akan merusak organ-organ lainnya begitu. Dan lebih bagus lagi kalau seandainya hipertensi itu tidak terjadi itu. Konsumsi garamnya mungkin dikurangin. Dari awal lebih dikurangi. Yang kedua adalah kencing manis tadi juga sama. Jadi obat-obatan dikurangi gulanya. Nah, kemudian konsumsi minum air putih yang cukup ya. Tidak boleh kurang, juga tidak boleh berlebihan sekali. Nah, ini juga sangat menjaga ginjal kita. Kemudian makan makanan yang sehat, ya. Makanan sehat, kurangi yang zat pengawet, berwarna, kemudian yang artinya berbahan-bahan yang tidak baik, tidak sehat. Itu mungkin ya. Itu salah satu beberapa pencegahan yang harus bisa dilakukan oleh masyarakat sebelum mereka terkena penyakit ginjal, Dok, ya. Kita akan lanjut lagi perbincangan kita di pagi hari, Dok, ya. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Keluarga Sehat. Muda itu belajar, narkoba itu sia-sia. Berkarya tanpa narkoba. Sehat itu tanpa narkoba. Gak usah deh kalau nyoba pakai narkoba. Hidup lebih berarti kalau kita dekat dengan keluarga, taat beribadah, dan sukses dalam berkarya. Katakan tidak pada narkoba. Akulah si Mancung, primata unik dari Kalimantan. Aku semakin terdesak. Kamu menebang, kamu membakar hutan, kamu menambang. Lindungi kami, si Mancung, bekantan dari Kalimantan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Hidup Sehat, dan kami masih mengundang Anda pemirsa untuk bisa berpartisipasi di nomor 3272207 bagi Anda yang berada di Kota Banjarmasin, dan bagi Anda yang berada di luar Kota Banjarmasin silakan menelpon di nomor 0511 3272208. Tema hari ini tentang Hari Ginjal Sedunia 2020, dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung dengan dokter di sini terkait dengan permasalahan ginjal yang mungkin Anda ataupun rekan Anda alami, silakan langsung bertanya kami di sini. Nah, kita kembali ke Dr. Rudi dan Dr. Sally, tapi saya ke Dr. Sally kembali. Ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rudi terkait dengan pencegahan yang harus dilakukan kepada seluruh masyarakat ya, terkait dengan jangan sampai kita terkena penyakit ginjal. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri, deteksi dininya apakah juga hampir sama dengan yang disampaikan oleh Dr. Rudi tadi? Karena kan ya konsumsi garamnya mungkin masih belum terlalu banyak dibandingkan dengan orang dewasa. Gimana nih, Dok, deteksinya? Ya, terima kasih. Kalau untuk anak
sebagian memang sama ya, karena untuk pola hidup sehat itu kan untuk semua orang, termasuk juga anak ya. Jadi misalnya konsumsi garam secukupnya lah gitu kan, ya tidak berlebihan, itu hampir sama. Kemudian untuk makanan sehat sama. Jadi makanan sehat yang 4 sehat 5 sempurna, terutama untuk anak ya, 4 sehat 5 sempurna itu harus dijalankan, dan sebaiknya memang makanan yang segar, artinya yang langsung dimasak langsung dimakan. Jadi memang kita tidak terlalu menganjurkan untuk makanan-makanan yang diawetkan itu, untuk sering-sering konsumsi itu, karena itu kan kalau yang diawetkan tuh rata-rata pakai garam juga tuh, natrium gitu ya. Jadi garam itu memang secukupnya. Jadi memang dibatasi, bukan tanpa garam ya. Jadi anak-anak bukan berarti dia harus makan tanpa garam, tidak juga seperti itu. Tetap garam, karena garam juga ada yodium yang perlu untuk pertumbuhan. Jadi secukupnya, seperlunya. Kecuali dia sudah ada penyakit ginjal yang memang khusus, yang mengharuskan dia untuk mengurangi memang sesedikit mungkin garam. Tapi artinya kalau yang lain ya secukupnya, yang untuk anak normal, untuk sebagai pencegahan ya, untuk anak normal yang sehat, yang tidak ada penyakit ginjal, ya tentu garam secukupnya, tidak berlebihan juga ya. Jadi kemudian untuk minum air putih sama. Nah mungkin takaran orang dewasa air putih dengan anak itu berbeda. Kalau anak kan sesuai dengan berapa berat badannya, berapa usianya itu, jadi jumlah air putihnya itu juga secukupnya sesuai dengan berat badan dan usianya ya, dan juga tergantung dia anak sehat atau memang sudah ada kelainan ginjal. Jadi itu untuk ada kelainan ginjal tentu ada pembatasan tertentu, itu ada hitungannya ya. Jadi nanti memang menyesuaikan, kalau sudah berobat memang ada kelainan ginjal, tentu ikuti aturan yang sudah ditetapkan. Nah untuk masalah penyakit, mungkin agak berbeda penyakit ginjal pada anak yang bisa menyebabkan atau sering menyebabkan penyakit ginjal kronik ya sampai cuci darah, mungkin agak berbeda sedikit dengan dewasa, karena anak mungkin ada kelainan yang disebut kelainan bawaan ginjal. Jadi bisa saja kan anak itu lahir dengan kelainan bawaan ginjal atau saluran kemihnya yang tidak normal sejak lahir. Nah itu akan berpotensi untuk menjadi faktor predisposisi untuk terjadinya penyakit ginjal kronik di kemudian hari kalau memang tidak terdeteksi ya. Kemudian kalau penyakit lain, penyakit infeksi memang bisa ya, infeksi saluran kemih yang tidak diobati dengan baik ya pada anak. Kemudian misalnya peradangan pada ginjal ya, glomerulonefritis, itu memang juga berpotensi bila tidak di terapi dengan baik, diobati dengan baik, itu adalah faktor yang bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik di kemudian hari. Jadi memang kita harus mempreventif, sebaiknya ya deteksi dini tadi, bagaimana kita ini, dan pencegahan itu ya dengan pola hidup sehat ya. Kalau memang sudah ada penyakit ya memang harus berobat dengan benar. Jadi jangan merasa bahwa ya seperti tadi Dokter Rudi katakan, bahwa dengan minum obat lama nih. Memang ada juga penyakit ginjal pada anak yang minum obatnya lama tuh, bisa sampai 6 bulan lebih, bertahun-tahun pun ada. Jadi tapi ya memang itu semua dosis obat itu sudah diperhitungkan memang, dan lama waktunya pun sudah ada penelitiannya, dan semua bisa dipertanggungjawabkan. Artinya itu justru untuk mencegah jangan sampai dia jatuh ke penyakit ginjal kronik di stadium akhir yang dia harus perlu cuci darah. Karena anak juga ada yang sudah cuci darah, dan memang kelihatannya mulai bertambah, walaupun mungkin tidak sebanyak pasien dewasa ya. Tetapi selalu ada gitu, selalu ada kasus baru gitu. Jadi memang perlu sekali kita mungkin mencegah dan mendeteksi ya, supaya cepat diketahui dan diobati di tata laksana lah. Gitu. Bagi mereka anak-anak yang masih dalam kondisi sehat, lebih baik untuk dicegah terlebih dahulu penyakit ginjalnya. Nah, penyakit ginjal ini memang cukup membahayakan juga, Dok ya, kalau memang sudah sampai terjadi kronis, dan memang berbeda juga kalau tadi bicara tentang ginjal yang sudah penyakit bawaan ya. Nah, kalau dalam kondisi sehat itu artinya memang kalau seandainya seseorang anak bisa mengalami penyakit ginjal ketika memang dalam kondisinya sebelumnya sehat, artinya konsumsi yang ia lakukan mulai dari mungkin tadi garamnya ataupun juga gulanya sangat berlebihan sekali dong berarti, Dok ya, dibanding dengan kalau orang dewasa kan mungkin terakumulasi dari dia kecil sampai dewasa. Berarti kalau yang dari kecil sudah konsumsi yang seperti itu, artinya sudah sangat luar biasa sekali konsumsi garam dan gulanya mungkin, Dok. Atau gimana nih, Dok? Ya, jadi memang ada beberapa penyakit ginjal yang berhubungan dengan makanan. Ada juga yang memang tidak
Okay. Ada juga. Okay. Jadi istilahnya idiopatik ya, misalnya sindrom nefrotik pada anak itu sebagian besar idiopatik. Idiopatik itu penyebabnya tidak diketahui karena faktor sistem imunitas dan sebagainya. Jadi makanan itu hanya memicu lah. Okay. Jadi malah memperberat. Jadi biasanya nanti kita akan ada pembatasan tertentu. Tapi memang ada juga yang misalnya hipertensi pada anak yang primer itu, misalnya anak-anak yang obes itu beresiko untuk hipertensi. Nah, kalau sudah hipertensi itu akan terus sampai ke dewasa, katanya itu hipertensi pada anak itu bisa merupakan cikal bakal sampai ke dewasa. Jadi memang untuk kalau misalnya diet yang terlalu berlebihan juga tidak bagus lah ya, tidak bagus untuk ginjalnya juga. Ya, jadi semua secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi memang pada anak itu ada hitungan berapa banyak dia perlu mengkonsumsi kalori, kemudian protein, lemak itu pun ada. Jadi artinya kan dia juga perlu untuk tumbuh, nggak bisa juga di diet ketat seperti dewasa, nggak bisa. Jadi memang ada hitungannya, ya. Jadi nanti biasanya kita akan edukasi ke pasien, ke orang tua, bagaimana untuk mengatur itu. Jadi artinya kalaupun misalnya dia sehat, mau bagaimana dok, misalnya gitu pertanyaannya. Ya silahkan sesuai yang biasanya saja, tidak berlebihan gitu. Kalau memang merasa, oh saya ragu-ragu nih, berapa sih, bagaimana sih diet untuk anak saya ini supaya tidak akan menjadi obes, ya silahkan konsultasi bisa untuk itu, walaupun tidak ada penyakit kan. Untuk diet itu memang perlu, karena sekarang kecenderungannya anak-anak itu mulai yang overweight gitu ya, jadi berat badan berlebih itu mulai kelihatan, mulai meningkat dah. Ya. Mungkin jadi kalau ragu-ragu, orang tua mungkin langsung bisa konsultasi ke dokter yang ahli gitu ya, biar penanganannya lebih di awal lah, bagus gitu ya dok ya. Oke, saya kembali ke Dokter Rudi dok. Selain konsumsi air putih yang cukup, kemudian tadi konsumsi obat, kalau mengalami hipertensi harus dikonsumsi obatnya. Mungkin ada lagi mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika ginjal ini masih belum menjadi penyakit di dalam dirinya? Ya, oke. Jadi yang selanjutnya adalah bagaimana masalah kencingnya dia. Baik. Nah, kencing kalau bisa jangan ditahan. Jadi kalau memang udah pengen kencing, yang dikencingkan, ya jangan ditahan, karena dengan menahan itu maka akan terjadi nanti endapan-endapan yang akan mengkristal. Itu yang resikonya nanti adalah resiko batu. Nah, batu ini memang tidak bisa langsung merusak ginjal, otomatis dia gagal ginjal, tapi perlahan-lahan dia dengan mengganggu dengan adanya peradangan, infeksi, kemudian juga sumbatan, dan juga akan melukai daerah ginjal di sekitar situ. Itu yang akan menyebabkan jadi kerusakan ginjalnya. Nah, kemudian juga kalau yang sudah bawaan, mungkin seperti yang disarankan Dokter Sally tadi, itu ya mau tidak mau kita hanya menjaga jangan sampai ini menjadi lebih berat. Artinya apa? Pemicu-pemicunya harus kita jaga. Makan garam dikurangin, manis dikurangin, jangan sampai darah tinggi. Kalau tidak kencing manis juga dihindari sebagainya. Itu yang bisa kita jaga. Tapi kalau memang sudah dia terjadi, makanya mau tidak mau akan terjadi. Dan ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Kalau sudah terjadi seperti ini adalah yang mau nggak mau harus cuci darah. Cuci darah itu bukan pengobatan, bukan mengobati ginjalnya menjadi baik, tapi adalah menggantikan kerja ginjal. Jadi jangan sampai salah kaprah. Dengan saya cuci darah 1-2 kali saya sembuh, nggak, tidak akan pernah bisa seperti itu. Kenapa? Ginjal rusak, maka sudah rusak. Jalan satu-satunya hanya mengganti dengan ginjal yang lain atau dengan cangkok. Kemudian karena mungkin tidak bisa waktu dan mencari ginjalnya susah, kemudian dana dan sebagainya, maka akhirnya dengan menjalani cuci darah. Artinya ginjalnya tadi digantikan oleh mesin tadi kerjanya. Walaupun tidak 100% dia bisa menggantikan kerja ginjal tadi, minimal untuk memperpanjang usia, bisa meningkatkan kualitas hidup dan sebagainya, maka mesin tadi masih bisa membantu. Itulah kemampuan manusia saat ini. Sampai saat ini mungkin bisa menggantikan ginjal tadi dengan mesin tadi. Nah, ini mohon diluruskan juga nih dok. Ginjal itu ada 2, benar dok? Nah, apakah salah satunya bisa, kalau mengalami kerusakan, yang satunya itu bisa mengcover kerja ginjal yang satunya lagi, atau gimana nih dok? Ya, ini juga saya sering banget ketawa ya sama masyarakat ya.
Kalau ginjalnya misalnya udah terganggu nih rusak, ini ginjalnya 1 apa 2? Ya jelaslah 2. Ya kenapa? Karena orang hidup dengan 1 ginjal itu udah biasa. Memang tidak berbeda dengan yang dua-duanya normal. Nah, orang cangkok ginjal yang dikasihkan cuma 1, hidup normal seperti orang biasa. Artinya seperti hidup yang lain lah, walaupun dia harus mengkonsumsi obat untuk menekan reaksi tubuh melawan ginjal tersebut ya. Tapi kan dia hidup dengan 1 ginjal saja. Dan banyak orang hidup dengan 1 ginjal. Yang kunci utama di sini adalah ya tadi mengurangi beban kerja ginjal yang 1 ini. Karena tetap beda orang kerja dengan 1 ginjal dan 2 ginjal ya. Makanya jadi dieman-eman lah. Kalau sudah misalnya 1 rusak ya hati-hati, yang satunya dijaga, ya kan? 1 rusak diperiksa lab apa segala ginjalnya pasti normal, kelihatannya normal maksudnya. Tapi begitu diperiksa dengan imaging atau alat dan sebagainya kelihatan ginjal 1 rusak, ginjal satunya masih baik, ya gitu loh. Nah artinya sama dengan kayak orang cangkok, ginjal 1 kan yang baik kan, yang 2-nya kan rusak, ginjalnya 3. Bahkan begitu ginjal yang ketiganya rusak lagi, cangkok lagi 1, jadi ginjalnya ada 4. Dan 1 lagi yang bekerja, yang 3-nya udah mati rusak. Kemudian ini rusak juga gimana? Masukin lagi 1, nggak cukup kayaknya. Jadi harus diambil lagi ginjal yang sudah rusak tadi 1 atau 2 untuk menempatkan ginjal yang baru. Memang karena tubuh perut kita juga terbatas ruang space-nya. Nah selain itu bisa juga cuci darah dengan cara masukkan cairan ke dalam rongga perut yang disebut dengan peritoneal dialysis. Jadi cuci lewat perut. Nah di sini adalah cairan tadi akan masuk ke dalam perut, kemudian dia akan bereaksi bekerja dengan pembuluh-pembuluh darah di dalam perut tadi untuk menarik sampah-sampah racun-racun tadi atau airnya masuk ke dalam cairan tadi, ngumpul dalam rongga perut kemudian dibuang. Itu dilaksanakan mungkin sehari 3-4 kali lah. Dan itu rutin terus. Ya sama kayak cuci darah, artinya sama kayak kerja ginjal. Cuman lewat airnya dikeluarin, airnya keluarin terus rutin. Sampai kapan? Ya sampai maunya hidupnya sampai kapan. Nah sampai juga ini nggak bisa bekerja lagi, karena tubuh tetap punya kemampuan tiap hari lalu lalang antara kotoran sampah tadi masuk, yang baik dimasukin, yang jelek dikeluarin, airnya dikeluarin lewat selang, keluar lagi udah keruh, udah kotor masukin lagi air yang baru yang bersih untuk menarik kotoran-kotoran sampah lagi selama 6 jam, buang lagi tiap hari seperti itu. Jadi kerjanya memang pelan tapi sering dan juga ajak dia terus menerus teratur. Nah beda dengan kalau cuci darah 3 hari sekali dicuci, 3 hari sekali cuci, numpuk dulu baru dicuci dulu. Dan ini relatif lebih aman sebenarnya. Tidak bermain-main di darah sehingga darah tidak terbuang-buang. Karena kalau cuci darah biar bagaimanapun darah itu akan masih tertinggal di tempat saringannya tadi. Lumayan sih itu sekitar 1/4 liter. Lumayan dong ya. Jadi artinya kenapa orang cuci darah kok HB-nya sering turun? Karena pembentukannya kurang, sedangkan darah yang habis cuci juga tertinggal, sehingga tambah darah terus. Nah kalau yang dicuci lewat perut itu tidak ada darah yang tertinggal terbuang, tapi memang pembentukannya tetap kurang kan, jadi lama-lama pun juga akan berkurang-kurang, tapi lama. Yang ini mungkin sebulan udah tambah darah, ini bisa 3 bulan bahkan 4 bulan. Baru ganti darah kan sesuai dengan umur darah tadi. Harus dipastikan. Kemudian saya juga mengingatkan supaya kesiapan teman-teman sejawat semua di semua fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia agar bisa memberikan warning ini juga kepada para masyarakat, memberikan penyuluhan, memberikan pengertian supaya tadi tema kita tadi mengena, yaitu dari pencegahan sampai deteksi ini di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi bagaimana kita mencegah penyakit ginjal untuk siapapun dan di mana saja. Seperti yang temanya juga tidak hanya orang dewasa ya, berarti semua, juga anak-anak, semua dari orang dewasa bahkan bisa. Kalau perlu ibu hamil pun udah kita kasih pengertian ya. Edukasi dari dan tidak hanya berlangsung pada saat hari ginjal sedunia ini dok ya. Betul. Harus terus berlanjut. Betul. Memang ginjal ini merupakan satu organ yang juga cukup penting di tubuh kita. Nah kalau anak-anak lagi nih dok, ya kembali ke dokter Sally, penanganannya juga apakah sama dengan dialisis juga terhadap mereka yang sudah terkena ginjal si anak-anak ini, atau bagaimana, mungkin ada cara-cara lain penanganan terhadap mereka ini? Ya,
Terima kasih. Kalau untuk anak ya tergantung juga sih penyakitnya. Penyakitnya apakah memang dia memerlukan cuci darah? Kalau memang memerlukan cuci darah ya tetap dilakukan cuci darah. Jadi kan penyakit ginjal pada anak itu juga berbagai macam, nggak cuma satu, dua. Ya. Jadi kalau memang sudah gagal ginjal, dia perlu untuk terapi pengganti ginjal, seperti dokter Rudi katakan tadi, menggantikan fungsi ginjalnya karena fungsi ginjalnya udah terganggu, udah nggak bisa lagi mengeluarkan racun-racun yang harusnya dikeluarkan oleh ginjal melalui urin misalnya. Jadi ya tetap, jadi pada anak bisa saja dilakukan cuci darah atau dialisis itu. Ya, jadi memang tapi tidak semua penyakit ginjal pada anak harus cuci darah, enggak. Tentu saja tergantung penyakitnya. Ya, jadi memang kalau memang sudah sampai ada gangguan ginjal yang sampai yang orang awam bilang gagal ginjal, ya, gagal ginjal itu ya memang harus tetap dicuci darah. Caranya pun sama, ada dua, yang cuci darah dengan mesin, ya, ada juga yang dengan lewat cairan lewat perut. Sama saja. Jadi pengenalan juga tergantung dari penyakit yang si anak ini alami. Iya. Jadi memang kalau memang dia perlu harus memang cuci darah. Jadi memang ada indikasi kapan harus dilakukan cuci darah itu kan ada. Ya, jadi misalnya penyakit ginjal kronik yang udah memang di stadium 5, stadium akhir, dia harus dilakukan dialisis atau cuci darah ya memang kita kerjakan. Jadi walaupun umurnya berapapun ya kita kerjakan gitu. Jadi ada umurnya berapapun harus dikerjakan gitu, Dok, ya. Tadi untuk anak-anak ini umurnya untuk muda, anak. ya, dari umur yang mungkin masih bayi pun atau sampai untuk 12 tahun atau gimana nih, Dok? Jadi untuk bayi dengan anak tentu ada perbedaan karena ukuran badan mereka, berat badan, kemudian luas permukaan tubuh, tentu berbeda. Jadi untuk pendekatannya apakah dia mau cuci darah, bisa cuci darah dengan mesin tadi, ya sebutnya hemodialisis, atau dengan peritoneal dialisis yang lewat perut. Memang pada anak sih lebih aman secara teori, itu mereka lebih aman, lebih baik menggunakan dialisis peritoneal karena seperti dokter Rudi tadi bilang bahwa proses pencucian racun, membuang racun yang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal di dalam tubuh si anak itu berjalan perlahan-lahan terus itu. Sehingga nggak tiba-tiba karena anak itu kan untuk keseimbangan dia bila terganggu misalnya dengan darah yang kita tarik dengan mesin itu mungkin bisa terganggu. Jadi misalnya kalau anak yang lebih kecil itu memang lebih dianjurkan untuk dialisis peritoneal. Walaupun bukan berarti anak yang lebih kecil saja, memang kita anjurkan sebaiknya dengan dialisis peritoneal. Misalnya dia perlu jangka panjang, mungkin sebaiknya dengan dialisis peritoneal sehingga dia juga bisa sekolah seperti biasa, ya, beraktivitas seperti biasa. Jadi paling kan kalau ke dokter mungkin hanya sebulan sekali memeriksakan, ada obat yang harus diminum misalnya untuk 1 bulan. Kalau dia dialisis, hemodialisis yang cuci darah itu kan seminggu 2 kali misalnya. Jadi setiap seminggu dalam 1 minggu itu 2 hari dia nggak bisa sekolah kan, kan otomatis dia harus libur sekolah gitu. Tapi kalau dengan dialisis peritoneal lebih ini, dan juga untuk keseimbangan di tubuh dia juga termasuk dari satu tadi yang HB-nya seperti dokter Rudi tadi bilang. Jadi selalu ada yang tertinggal di mesin, walaupun untuk anak ukuran dialisis atau yang alat penyaring pengganti ginjalnya tadi kan ukuran lebih kecil. Tentu darah yang tertinggal nanti kalau itu masih sedikit lah, tapi kan tetap saja untuk ukuran anak yang jumlah darahnya tidak sama dengan dewasa, tentu itu makin lama bagi dia mungkin ukuran juga besar itu, Dok, ya? Ya, jadi cukup besar, dari misalnya seminggu 2 kali dalam 1 bulan saja mungkin sudah bisa cukup menurunkan HB sehingga bisa jadi sering transfusi kan. Memang kita tidak berharap seperti itu gitu. Lebih baik jangan sampai kena anak-anak ini kena kita sangat berharap ginjal, Dok, ya? Ya, sebaiknya jangan sampai anak-anak kita itu banyak yang harus cuci darah ya, jangan. Nah, kembali lagi nih, Dok, terkait dengan pencegahannya ginjal ini terhadap anak-anak itu, melihat fenomena sekarang ini makanan yang bertebaran itu sangat banyak sekali mungkin terpapar garam, juga gula yang juga berlebihan. Bahkan orang tua yang tidak mau repot pun mungkin akan tidak sadar bahwa sudah menyuguhkan makanan dari luar yang garamnya berlebihan dan manisnya berlebihan. Gimana nih, Dok, menghadapi fenomena seperti ini untuk anak-anak yang memang akhirnya mau tidak mau mengkonsumsi garam dan gula yang justru berlebihan sejak anak-anak?
dan disuruh ya diberikan oleh orang tuanya sendiri mungkin bahkan. Ya, maka itulah pentingnya edukasi ya untuk pencegahan itu. Kita memang benar-benar mengedukasi orang tua ya, kita kasih masukan, kita kasih arahan, mungkin ada gimana caranya supaya mengurangi itu. Ya memang tetap kita ingatkan untuk memberikan makanan-makanan yang sehat memang. Jadi jangan yang berlebihan garam, jangan berlebihan gula, dan gerak, aktivitas anak jangan lupa. Mungkin anak sekarang bisa dilihat main di luar, artinya permainan yang zaman dulu misalnya main lompat tali, main apa yang loncat-loncat itu kan sebenarnya bergerak ya. Anak-anak sekarang mungkin sudah tidak lagi bermain itu. Sekarang sibuk dengan gadget. Nah, main hanya game duduk online, kan? Nah, duduk itu tidak ada aktivitas, bisa sambil ngemil. Sambil ngemil, nggak kerasa kan ngemil itu di luar jam makan. Memang kita tidak anjurkan untuk ngemil di luar di jam makan, sebaiknya tidak. Apalagi kalau yang sudah berat badannya sudah mulai tren naik ya, kecuali kalau memang berat badannya kurang, memang ada makanan selingan. Tapi makanan selingan juga tetap makanan sehat yang kita anjurkan, nanti kita berikan masukan, oh mesti yang seperti ini. Mungkin apakah memang harus dibuat biasanya sih, jadi nggak yang makanan jadi itu mungkin ada beberapa yang memang sesuai, ada juga yang mungkin kurang sesuai. Jadi yang kurang sesuai mungkin boleh saja makan, bukan tidak boleh, tapi dibatasi. Jadi nanti ada pembatasan-pembatasan tertentu. Yang perlu digarisbawahi selain mungkin makanan tadi yang harus diberikan kepada anak, jangan lupa untuk suruh mereka selalu bergerak dan beraktivitas ya, untuk mengimbangi apa yang sudah masuk dalam tubuh mereka itu, Dok ya. Kita akan kembali lagi perbincangan kita ini, tetaplah bersama kami dalam program Hidup Sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVRI Kalimantan Selatan dalam program Hidup Sehat, dan pemirsa, perbincangan kita masih berlanjut terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu Hari Ginjal Sedunia tahun 2020. Tadi akhir perbincangan terkait dengan aktivitas yang juga harus lebih diperbanyak juga, Dok ya, bagi anak-anak. Dan tentunya Dr. Rudy, untuk orang dewasa juga aktivitas harus juga tentunya diimbangi, Dok ya. Betul. Gimana nih, Dok, untuk aktivitas orang-orang yang mungkin sudah atau belum? Yang belum, yang harus dicegah dulu, yang keadaannya mungkin sangat sibuk, susah untuk mengatur waktunya, gimana nih, Dok? Jadi kita tetap mengedepankan, karena kita di Indonesia kita punya program namanya Germas, ya kan, Gerakan Masyarakat Sehat. Itu tetap kita jalankan, di mana salah satunya adalah olahraga, ya, olahraga yang cukup dan teratur. Di sini juga jenis olahraganya disesuaikan dengan kondisi umur dan kemampuan. Jadi kalau udah umur 50 tahun ya nggak usah lah main loncat-loncat atau main yang artinya memerlukan kecepatan yang speed yang kuat ya.
tapi perlu adalah yang long distance. Jadi untuk meningkatkan endurance ya, meningkatkan daya tahan yang sifatnya aerobik. Nah, ini yang perlu. Dan ini juga membutuhkan kelenturan otot kan, sehingga itu lebih baik bagi mereka-mereka yang usia di atas 50 tahun. Misalnya juga dengan senam atau dengan jogging, dengan renang itu masih boleh. Tapi kalau misalnya yang sifatnya kayak badminton dan sebagainya, sebaiknya sih dihindari, atau basket juga agak udah dikurangin. Mungkin dia sudah bisa masuk di level pelatih maksudnya ya. Kemudian lagi makanan-makanan yang sehat. Artinya di sini adalah yang mengandung garam tinggi ya dikurangin, gula yang tinggi udah mulai dikurangin. Artinya kita mulai menjaga jenis-jenis makanan. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana kita berperilaku hidup sehat tadi, selalu mencuci tangan. Nah, ini sangat krusial juga dengan kondisi yang isu sekarang ini, betul. Yaitu masalah corona ya kan, dimana salah satu pencegahan yang paling efektif adalah kita harus tetap bersikap bersih, artinya cuci tangan setiap mau menyentuh. Ini sebenarnya harusnya kita lakukan setiap saat, tanpa harus adanya isu-isu yang ramai sekarang ini. Kami di rumah sakit ya sebelum memegang pasien harus cuci tangan dulu, setelah memegang juga harus cuci tangan. Kemudian pada saat melaksanakan pemeriksaan napas segera juga harus dalam kondisi bersih. Bukan steril ya. Karena cuci tangan belum tentu steril kan. Nah, bisa saja kalau airnya juga jelek juga sebenarnya nggak bagus ya kan. Nah, bagaimana dengan kondisi-kondisi lainnya? Nah, selain itu adalah bagi mereka masyarakat yang agak sulit, yaitu bagaimana mengelola stres. Ini agak sulit, karena stres itu akan memperjelek atau merusak semua organ-organ tubuh tanpa kita sadari, di mana dengan adanya stres yang tinggi bisa meningkatkan kadar kortisol yang meningkat tinggi, sehingga terjadi vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Nah, penyempitan pembuluh darah ini akan bisa menumpahkan ketegangan sehingga pembuluh darahnya keras, sehingga tekanan darahnya naik, kemudian juga jadi kortisol tinggi tadi juga akan bisa memacu dari kerja adrenal dan sebagainya, gulanya naik dan sebagainya. Nah, ini kan menjadikan penyebab penyakit-penyakit lainnya. Nah, sekarang ini makanya perlu kita harus pahami bagaimana mengontrol atau mengelola stres tadi. Inilah salah satu masuk ya di ranahnya ilmu yang cukup lumayan baru ya, psikoneuroimunologi kan. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita mengelola kondisi-kondisi stres di tubuh kita ini sehingga tidak merusak ke dalam tubuh kita. Itu yang paling utama, yang sulit juga untuk dilaksanakan. Dengan bicaranya gampang. Masyarakat akan bicara pasti, saya nggak stres, saya nggak pusing. Tapi begitu dikorek semua ternyata muncul. Nah, itu yang disebut dengan stres yang terpendam. Jadi alam bawah sadar kita tuh sebenarnya terjadi, tapi kita menolak atau tidak mengakui. Itu yang harus kita bongkar. Lebih sulit mungkin dok ya untuk pengelolaan stres ini bagi masyarakat ya. Kalau konsumsi yang berlebihan mungkin bisa dikurangi. Tapi kalau stres tadi seperti dokter lagi tidak diakui, padahal ada gitu dok ya. Kalau diulik-ulik. Nah, tapi kalau anak-anak mungkin kalau faktor stres ini sedikit tidak ada gitu mungkin bahkan anak-anak. Mungkin lebih banyak kepada faktor makanan dan faktor yang lain dok ya. Atau mungkin ada selama ini di Kalimantan Selatan untuk anak-anak. Kalau stres ya nggak terlalu ini sih ya. Mungkin untuk beberapa kasus lah, ya mungkin yang remaja gitu. Yang muncul remaja. Tapi paling 1-2 nggak banyak sih. Jadi rata-rata kan usia-usia. Terus sekarang yang baru adalah addicted terhadap game. Nah, itu juga addicted terhadap game juga termasuk faktor stres juga mungkin naiknya. Secara tidak langsung lah sebenarnya. Jadi mungkin sambil main game, makan camilan, habis itu lupa kencing, kamu kemana, tahan ya, siapa tahu ya. Stresnya karena kalah lagi gamenya, jadi pikirannya kacau. Ada yang katanya sampai tidurnya malam katanya gitu. Tidurnya sampai terganggu, besok paginya ngantuk di sekolah, nggak fokus kan. Jadi memang untuk yang gadget itu memang sekarang dari Ikatan Dokter Anak itu, terutama dari divisi tumbuh kembang itu mereka memang memperhatikan sekali. Kita sudah mulai mensosialisasikan untuk
membatasi itu kepada orang tua ya. Karena ngikutin kemajuan zamannya dokter ya. Kalau kita nggak kasih katanya nanti anaknya nggak tahu ada yang tugas sekolah ada yang tugas sekolah tetap harus ada mencari tapi ya dok. batasan-batasan ya mungkin ya. Ada batasan dan pengawasan, pendampingan lah istilahnya. Jadi saya mungkin ingatkan juga apa yang terjadi pada orang dewasa tadi seperti Mas Arfa tadi bilang bahwa memang sejak awal harus mulai ditekankan sejak anak-anak konsumsi tadi juga udah mulai diajarkan sehingga mereka pada saat menginjak dewasa itu tidak jadi kebiasaan yang manis, yang asin dan sebagainya. Jadi tergantung orang tua dari anak. Nah, setelah dia dewasa kan limpahannya ke orang dewasa. Mungkin anak masih sehat sampai umur 20 tahun ternyata terjadi kerusakan dan sebagainya. Oke, kita akan lanjut lagi perbincangan kita dok ya, Dokter Sally, Dokter Rudi. Namun kita harus istirahat sejenak kembali. Tetaplah bersama kami dalam program Rumah Sehat, Hidup Sehat. Ini, lu liatin, ini foto-foto gue lagi makan, lagi shopping, lagi oh my god, itu seru banget. Dan oh ya, gue juga punya oleh-oleh buat lu pasti suka dan harganya tuh expensive banget. Karena ke luar negeri itu boleh aja, apalagi Ikam yang banyak duit. Aku kan setuju, sikap Ikam ke Rani itu kemarin gimana? Apa? Jogja? Malang? Indonesia kan luas, di sini juga lengkap. Rani, kenapa Ran? Maafin gue ya yang kemarin. Sudah aku maafin. Oh iya Don, kemarin liburan kemana? Aku ke kampung niniku aja di hulu sungai. Kan lumayan ngebantu ngebuat sanitasi buat warga kampung sana. Hah? Apa? Kenapa? Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Hidup Sehat, dan kita juga sudah hampir di penghujung acara, dan langsung saja kita dengarkan apa kesimpulan dari hasil perbincangan kita di pagi hari ini. Mungkin pertama dari Dokter Rudi dulu dok, terhadap penyakit ginjal, bagaimana untuk himbauannya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan? Ya, jadi pertama adalah bahwa karena tema yang sekarang ini bahwa siapapun juga dan dimanapun kita akan berusaha untuk memberikan masukan atau penyuluhan kepada masyarakat semua tentang kesehatan ginjal dan pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Dan juga mungkin apabila kita sudah sampai tahap awal, kita artinya minimal tahu mendeteksi lebih dini lebih baik. Dan syukur-syukur kita bisa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati atau sudah terjadi keburukan-keburukan yang lain. Jadi yang namanya kesehatan itu mahal, ya, dan tidak bisa dibeli dengan harta. Orang sampai ingin memberi kesehatan itu dengan semua hartanya, tapi tidak mungkin kadang-kadang. Nah, sehingga kami harapkan masyarakat supaya lebih sadar, jagalah kesehatan sebelum sakit. Dari Dokter Sally yang menambahkan sedikit kesimpulan mungkin kepada masyarakat bagaimana agar jangan sampai mereka ini masuk ke dalam penyakit ginjal. Ya, silakan terutama dokter. untuk saya menambahkan mungkin untuk anak-anak ya. Secara garis besar sama seperti yang disampaikan Dokter Rudi, mungkin saya hanya ingin menambahkan untuk menjaga kesehatan ginjal anak-anak kita ya. Jadi kalau belum atau tidak ada penyakit ginjal, hidup sehat, makanan, jaga berat badan, aktivitas anak, minum cukup ya. Kemudian kalau yang sudah terdeteksi segeralah berobat yang teratur, ikuti aturan yang sudah diberikan, aturan pengobatannya. Jadi jangan putus asa lah, artinya jangan putus asa selesai
sebentar sudah hilang. Ya sebenarnya masih ada jadwal rutin misalnya kontrol tapi tidak kontrol ya. Kasihan soalnya anak-anak kita nanti jangan sampai kedepannya menjadi mengalami penyakit ginjal kronik yang berakhir harus cuci darah misalnya ya, jangan sampai gitu. Jadi ikuti anjuran pengobatan dengan teratur, dengan sabar ya, jadi jangan putus asa lah. Ya, kalau memang sudah terkena penyakit itu berobat secara rutin, penanganan harus dilakukan secara rutin, Dok ya. Baik. Sekali lagi terima kasih Dokter Sally, Dokter Rudi yang sudah menyempatkan hadir dalam program Hidup Sehat kali ini. Semoga perbincangan ini menambah referensi dan juga pengetahuan baru bagi masyarakat terkait dengan penyakit ginjal. Sekali lagi terima kasih Dokter sudah hadir, dan pemirsa demikianlah perbincangan kita di pagi hari ini dalam program Hidup Sehat. Sampai ketemu lagi di program Hidup Sehat minggu depan. Saya Arafat Ali, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.